Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat KJRI Jeddah. Saya Ilham Effendi, Konsul Penerangan Sosial dan Budaya. Bersama kami kembali sore ini kita ikuti informasi penting dan terpercaya tentunya melalui acara KJRI Talk Show. Artinya dengan memohon tersebut, maka dia bisa tetap bisa menjadi warga negara Indonesia, tapi tidak kehilangan kesempatan menjadi warga negara sebelumnya, misalnya asing kan gitu. Jadi tetap bisa dua. Lahir setelah 2006, mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas sampai umur 18 plus 3, berarti 21. Ya, benar. Kalau memang ada salah yang berkeinginan untuk beralih menjadi WNI, itu proses gimana? Di PP ini dengan bukti ijazah pun akan kita terima. Itu menjadi catatan kita. Saat ini hadir bersama kita Bapak Direktur Tata Negara, Bapak Dr. Baroto Widakda, Pak. Baroto Widakda orang tua saya. Nah, siap. Marga. Beliau ini Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Perundang-undangan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ya. Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Nah, sebagai informasi buat sobat-sobat WNI, di tempat beliau inilah proses segala hal terkait dengan penetapan kewarganegaraan dan proses kewarganegaraan diajukan. Sehingga boleh kami sampaikan pada sore ini kita cukup beruntung mendapatkan narasumber yang insya Allah akan mencerahkan kita semua, khususnya terkait dengan status kewarganegaraan maupun perwarganegaraan, khususnya bagi WNI pelaku perkawinan campur. Ya Pak Dir, ya, benar. Ya. Nah, langsung aja kita Pak Dir untuk mempersingkat waktu. Selama ini kita kan yang kita ketahui Indonesia salah satu negara yang menganut kewarganegaraan tunggal. Namun di sisi lain kita juga mendengar ada orang-orang tertentu yang berhak atau eligible untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, ini sebenarnya siapa aja sih yang menjadi subjek kewarganegaraan ganda terbatas? Bagaimana syarat dan tata cara memperolehnya? Apakah juga ada batasan seperti kami ini juga bisa? Mungkin izin Pak Dir bisa dijelaskan secara singkat. Baik, terima kasih Pak Ilham. Selamat sore dan selamat sore buat pemirsa podcast KJRI ya. KJRI Jeddah. Terima kasih, tentunya senang sekali saya diundang di forum ini dan mudah-mudahan sedikit akan saya share beberapa terkait isu kewarganegaraan. Benar bahwa Indonesia ini menganut asas kewarganegaraan tunggal. Jadi memang hanya satu kewarganegaraan, satu warga negara, tidak mengenal dui ataupun bahkan multi ya, seperti beberapa negara yang lain. Tetapi di Undang-Undang Kewarganegaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, itu ada kesempatan sehingga seorang itu bisa berkewarganegaraan ganda. Nah, tetapi kewarganegaraan ganda dalam hal ini adalah kewarganegaraan ganda terbatas. Terbatasnya apa? Karena tidak semua usia, tidak semua umur bisa mempunyai kesempatan untuk berkewarganegaraan ganda. Pertama, siapa yang berkewarganegaraan ganda? Nah, itu sangat jelas. Pertama, bahwa anak-anak hasil perkawinan campur. Jadi, salah satu orang tuanya warga negara Indonesia, salah satunya warga negara asing. Kemudian juga anak-anak yang lahir di negara ius soli, negara yang karena tempat kelahirannya. Nah, jadi meskipun kedua orang tuanya adalah warga negara Indonesia, tetapi ketika lahir di negara ius soli, otomatis kan dia mendapatkan warga negara tersebut. At least otomatis dia dui kewarganegaraan. Tetapi di Undang-Undang 12 2006 tadi sudah sangat jelas. Kewarganegaraan ganda ini terbatas. Terbatasnya apa? Pada saat anak-anak tersebut, anak berkewarganegaraan ganda tadi berusia 18 tahun atau sudah kawin, maka anak-anak tersebut harus pilih salah satu warga negara. Apakah dia tetap menjadi warga negara Indonesia atau sebaliknya tetap menjadi warga negara asing. Jadi tidak boleh dua kewarganegaraan. Nah, ini sudah sangat jelas diatur di pasal 6 Undang-Undang 12 2006. Nah, yang menjadi penekanan juga salah satunya adalah
pilihan waktu memilih tadi diberi jangka waktu 3 tahun. Jadi sederhananya ketika bisa memilih 18 tahun, kalau 3 tahun berarti 21. maksimal 21 tahun. Jadi at least maksimal 21 tahun anak berkewarganegaraan ganda tadi harus pilih salah satu. Begitu Pak Ilham. Nah ini undang-undang ini kan dikeluarkan tahun 2006 Pak Dir ya. Oke. Bagaimana dengan anak-anak dari perkawinan campur yang lahir pada tahun sebelum 2006? Oke. Apakah mereka juga berkesempatan untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas ini, atau ini hanya dikhususkan buat mereka yang lahir 2006 dan seterusnya dan ke bawah? Oh, tidak demikian Pak Ilham. Jadi ada satu pasal peralihan ya, yang kemudian pasal peralihan itu melindungi ataupun memberikan ruang bagi anak-anak yang lahir sebelum 2006. Jadi kalau di pasalnya pasal 41, jadi anak-anak yang lahir sebelum 2006 yang belum berusia 18 tahun bisa mendapatkan status warga negara Indonesia dengan cara mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi artinya dengan memohon tersebut maka dia bisa tetap bisa menjadi warga negara Indonesia tapi tidak kehilangan kesempatan menjadi warga negara sebelumnya, misalnya asing kan gitu. Jadi tetap bisa 2. Nah, catatannya bahwa Undang-Undang 12.006 ini hanya memberikan jangka waktu 4 tahun sejak berlakunya Undang-Undang 12.006 yaitu di Agustus 2006. At least Agustus di 2010 ini sudah ditutup kesempatan untuk mendapatkan status WNI bagi anak-anak yang lahir sebelum 2006 yang belum berusia 18 tahun. Jadi ini sudah ditutup, sampai saat ini sudah ditutup Pak Ilham. Artinya mereka yang tidak memanfaatkan kesempatan itu sampai Agustus 2010 yang lalu itu tidak berkesempatan. Tidak berkesempatan. Nah, bagi mereka yang lahir setelah 2006, mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas sampai umur 18 plus 3 berarti 21. Ya, benar. 21. Benar. Nah, ini kalau kaitannya kan terhadap anak. Kalau terhadap suami atau istri warga negara asing itu, apakah mereka juga eligible untuk memperoleh WNI dan prosesnya bagaimana Pak kira-kira? Kalau ini kan banyak nih teman-teman kita WNI yang menikah dengan warga negara asing seperti baik itu Bangladesh, Pakistan, Saudi. Nah ini kalau memang ada yang berkeinginan untuk beralih menjadi WNI itu prosesnya gimana Pak? Baik. Saya simpulkan dari pertanyaan Pak Ilham tadi ya, intinya bagaimana sih menjadi WNI, gitu kira-kira begitu. Kalau saya bisa agak sedikit narasikan, intinya di Undang-Undang 12.006 membuka 3 jalan. Pertama untuk menjadi WNI atau menjadi warga negara Indonesia. Pertama melalui jalur naturalisasi, yaitu orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Naturalisasi. Ini kalau di pasalnya pasal 8. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pertanyaan Pak Ilham tadi, bagaimana dengan yang pernikahan? Yang kedua juga karena jalur perkawinan. Jadi jika salah satu warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, maka warga negara asing tadi bisa menjadi warga negara Indonesia. Prosesnya? Nah, diberi jalan. Nah, mungkin saya sampaikan nanti prosesnya ya. Nanti singkat-singkat nanti. Sekalian ini biar include. Yang ketiga adalah kalau tadi 2 naturalisasi karena perkawinan, dan yang ketiga adalah karena pemberian negara. Jadi negara itu diberikan kewenangan, diberikan kekuasaan untuk memberikan warga negara pada seseorang karena pertimbangan jasanya atau karena kepentingan negara. Nah, ini yang kalau di pasalnya pasal 20, dan mungkin kalau para pemirsa itu biasanya kita kenal misalnya naturalisasi terhadap pemain asing, ya, gitu. Pemain bola, atlet ya. Terus pemain basket. Ya. Kemudian kita bicara caranya, saya singkat saja. Caranya kalau naturalisasi murni yang kita sebut yang pertama tadi, ya dia misalnya harus persyaratannya dia harus berusia 18 tahun, terus kemudian tidak ada catatan pidana, tidak melakukan tindak pidana apapun. Itu ada SKCK kan ya, terus ada beberapa tentunya persyaratan yang ada. Terus kemudian dia tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah ini syarat yang harus di situ. Ini syarat. Nah kemudian proses ini diajukan
harus melalui kantor wilayah dan kemudian di situ ada proses wawancara. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang asing yang menikah dengan warga negara Indonesia? Nah, persyaratannya hampir sama Pak Ilham. Harus 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian juga harus ada beberapa lampiran yang hampir sama juga. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah dia tidak perlu ke Kanwil. Tidak ada proses wawancara di situ. Dan bahkan di Kementerian Hukum dan HAM untuk yang karena perkawinan tadi sekarang sudah bisa online, dimanapun bisa akses. Jadi misalnya di negara manapun dia bisa mengumpulkan bahannya, kemudian diupload, diproses, nanti kami akan tentu verifikasi dari dokumen yang ada dengan dokumen yang diupload. Nah, dua-duanya hampir sama. Yang membedakan apa lagi? Yang membedakan tentunya kalau yang kedua yang karena perkawinan kan lebih simpel ya, tidak perlu wawancara. Pernikahan itu menguatkan. Nah, betul, tidak perlu ada screening yang lebih rigid lagi. Nah, yang membedakan juga produk akhirnya. Kalau yang naturalisasi tadi keputusan presiden, Kepres dari presiden. Sedangkan kalau yang karena perkawinan cukup dari surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Dan ini tentunya relatif lebih simpel kalau itu. Itu kira-kira kalau yang menjadi titiknya ataupun targetnya karena perkawinan. Artinya peluang bagi WNA yang menikah dengan WNI untuk menjadi WNI itu ada. Prosesnya harus tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia. Itu tetap itu nggak bisa di skip ya? Enggak, persyaratannya artinya itu nggak boleh keluar selama 5 tahun. Itu dari catatan imigrasinya. Jadi dari catatan imigrasinya. Kan di situ kalau imigrasi kan ada kitas dan itap ya. Nah, mungkin Pak Ilham juga lebih paham terhadap itu. Nah, itu. Jadi catatan keimigrasian. Dari catatan keimigrasian. Enggak, maksudnya kalau ada yang bertanya itu yang dimaksud dengan 5 tahun berturut-turut seperti apa tuh Pak kira-kira Pak? Ya itu dari dia tidak pernah keluar kan? Nggak boleh keluar sama sekali. Artinya menetap penuh. Ya. Selama 5 tahun berturut-turut. Ya, sesuai dengan catatan keimigrasian kan. Nah ini kembali lagi Pak tadi ke anak dari subjek perkawinan campur. Ya. Nah ini kan mereka harus memilih kewarganegaraannya pada umur 21 tahun. Oke. Jadi 18 tadi plus 3 kan sesuai yang Bapak sampaikan. Ya. Nah ini andai kata sampai masa tertentu belum melaporkan statusnya, bagaimana konsekuensinya Pak? Apakah katakan perwakilan atau kantor imigrasi di Indonesia itu bisa langsung serta-merta mencabut kewarganegaraan Indonesia atau masih diberi kesempatan untuk memilih Pak mereka ini? Karena kan kita juga harus tegas nih, karena udah kita kasih waktu yang cukup longgar, dari 18 plus 3. Nah ini harus kan mereka juga harus komit dengan karena terkait dengan status kewarganegaraan ini kan memang sifatnya apalagi kita kan menganut asas kewarganegaraan tunggal gitu kan. Ya tentunya mereka harus memilih pada saat waktu yang telah ditentukan. Nah ini konsekuensinya ada nggak sih Pak kalau mereka tidak menentukan pilihannya? Nah, bagi yang tidak melakukan pilihan, ini sangat jelas sebenarnya di pasal 6 Undang-Undang 12.006 penjelasannya dan di beberapa PP rentetan atau payung hukum di bawahnya bahwa yang tidak melakukan pilihan dianggap asing, diperlakukan sebagai orang asing. Artinya memang kalau dia ingin menjadi WNI maka harus proses seperti selayaknya orang asing. Nah, ini artinya memang pesan kepada masyarakat semuanya bahwa sebenarnya spare waktu sudah sangat cukup ya. Terus kemudian saya kira teman-teman KJRI termasuk di Jeddah dan kita terus menghimbau, terus melakukan sosialisasi yang kita lakukan, kita terus menghimbau. Artinya beban ini tidak hanya di pemerintah, sebenarnya masyarakat juga harus paham itu. Masyarakat juga harus aware terhadap hal itu. Ketika masyarakat ini misalnya tinggal di luar negeri atau masyarakat ini menikah dengan warga negara asing, artinya dia bersentuhan dengan aturan tentang kewarganegaraan. Nah, makanya dia harus pantau itu. Harus misalnya saat harus lapor. Terus tidak juga malas mungkin bisa jadi konsultasi atau apapun. Tapi intinya kami yakin bahwa sejak 2006 sudah berlakunya undang-undang ini hampir di semua perwakilan lah, apalagi di dalam negeri secara intensif selalu sosialisasi. Sampai sekarang pun kami masih sosialisasi karena faktanya memang ada beberapa masyarakat yang ya itu tadi mungkin dia anggap kurang belum bermasalah baru sadar kan. Betul. Gitu biasanya kan seperti itu. Itu problem yang kami hadapi. Kadang-kadang kita
ketika berinteraksi sama teman-teman itu mereka bilang mengatasnamakan cinta lah Pak. Ini agak repot urusannya ke depan karena ini yang kami hadapi di sini cukup kompleks Pak. Jadi mohon maaf nih mungkin sejak diterapkannya Permenaker 260 2015 kan memang tidak ada yang berangkat secara prosedural, secara resmi. Artinya mereka yang berangkat setelah 2015 itu boleh dikatakan mereka yang berangkat kalau kita tidak katakan ilegal, non prosedural. Nah ini mereka tidak memiliki dokumen yang cukup, dokumen keimigrasian yang cukup, izin tinggal yang terus-menerus mereka perpanjang. Nah ini karena atas nama cinta akhirnya menikah dengan warga negara asing, Pak Dir. Nah ini kalau kita melihatnya seperti apa nih, Pak? Misalnya nih warga negara Indonesia tidak memiliki dokumen, kemudian menikah dengan warga negara asing, lahirlah seorang anak, Pak Dir. Lahir seorang anak. Nah ini kemudian datang keluarganya, ibunya ke kita untuk minta paspor Indonesia karena dia sebagai Indonesia. Bisa nggak kita berikan, Pak Dir? Nah, Undang-Undang 12/2006 ini kita sebut kadang ada yang menyebutnya undang cukup revolusioner. Di situ ada perlindungan HAM, di situ ada pemberian kepastian, di situ tidak mengenal tanpa kewarganegaraan. Perlindungan maksimum. Nah, dan ada satu lagi tadi, benar, perlindungan maksimum. Nah, artinya apa di situ bahwa rumusan sederhananya apa? Kalau ada salah satu orang tuanya adalah WNI. Indonesia, sudah pasti dia punya hak menjadi WNI. Sudah pasti dia punya hak menjadi WNI. Ini berbeda dengan rezim yang sebelumnya. Nah, ini perlu teman-teman sobat-sobat WNI ketahui. Artinya jangan sungkan-sungkan datang ke KJRI maupun KBRI. Tadi seperti yang Pak Dir sampaikan, jika salah satu orang tuanya adalah WNI, tapi bagaimana memastikan nih Pak Dir? Kalau dokumennya nggak ada nih ibunya nih, apakah cukup kita? Kalau ibunya kan tadi katanya Indonesia. Ibunya Indonesia, cuma memang undocumented, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nanti itu persoalan administrasi formalnya kan. Tapi KJRI kan anaknya menanggung dosa orang tuanya, Pak Dir. Betul. KJRI meyakini bahwa dia adalah WNI kan gitu. Nanti ada lagi diskusi terkait dengan ibunya tadi. Proses-proses teknis yang lebih lanjut. Ya, ada lagi diskusi. Artinya itu memungkinkan, Pak Dir. Sangat memungkinkan. Sepanjang bisa dibuktikan bahwa salah satu orang tuanya adalah WNI. Betul. Nah, ini memang patut dicatat buat sobat-sobat WNI di luar. Sekali lagi kita tetap menghimbau, apalagi sekarang ini ada program pasporisasi, Pak Dir ya. Nah, ini juga kesempatan untuk memastikan atau menetapkan status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan dari orang tua yang kemudian nanti bisa diproses untuk anak-anaknya juga. Nah, saya kira juga saya apresiat ya dengan kegiatan dari KJRI Jeddah ini yang terkait dengan pasporisasi ini, karena ini ada beberapa tipikal negara tertentu yang punya problem seperti itu. Saya kira ini PR juga ya, PR kita bahwa itu juga PR yang harus diselesaikan. Nah, karena ada beberapa negara yang karena banyak alasan lah ya, sehingga orang berhadapan atau seorang berada di kondisi yang kemudian undocumented, kemudian berada dalam kondisi yang tidak punya paspor atau apapun, kan berbagai macam alasan kan gitu loh. Nah ini saya kira ini PR, kita harus tertibkan itu ya. Salah satunya tadi mulai pasporisasi tadi, langkah yang ditempuh oleh KJRI Jeddah ini saya kira ya sangat sesuai dengan upaya untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang ada di luar negeri. Nah ini Pak Dir berikutnya mungkin bisa dijelaskan juga Pak Dir. Ini andai kata pada waktu atau pada periode yang sudah ditetapkan 21 tahun WNI atau warga negara Indonesia berkeluarga negara itu memilih WNA. Apa yang harus dia lakukan Pak Dir? Pertama, ya dia mengembalikan dokumen-dokumen Indonesianya melalui kantor perwakilan di imigrasi. Nanti imigrasi akan mencatat dan kemudian melaporkan ke kita. Melaporkan sebagai orang yang telah memilih menjadi asing kan gitu loh. Nah, itu nanti kami akan tembuskan juga ke Kementerian Dalam Negeri karena juga di situ bisa jadi yang bersangkutan sudah tercatat sebagai penduduk, yang di situ sudah tercatat juga sudah mempunyai NIK dan lain sebagainya. Jadi memang dia pertama mengembalikan dokumen dari dokumen Indonesianya terutama. Kalau mau menjadi tadi WNI iya. Kalau untuk menjadi WNI
apakah ada ketetapan dari pemerintah kita untuk membuktikan bahwa seperti kalau di beberapa negara itu ada namanya semacam renunciation letter, jadi status pelepasan kewarganegaraan. Apakah kita juga meminta itu kepada orang tua si keluarga negara terbatas ini, Pak Dir? Sama. Jadi prinsipnya begini, apapun posisinya, ketika dia dalam posisi memilih, itu kita harus memastikan bahwa yang bersangkutan tidak berwarganegaraan asing. Nah, ini bentuknya macam-macam. Kalau memang kadang-kadang terjemahan di aturan ini kadang-kadang agak sedikit tidak memasyarakat. Tapi kalau di kita kadang-kadang intinya kami itu harus pastikan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor atau status apapun dari negara asing. Dan itu dibuktikan dengan misalnya menyerahkan diri ataupun surat pernyataan dari negara yang bersangkutan bahwa dia tidak keberatan yang anaknya menjadi warga negara Indonesia, kan gitu loh. Itu praktek ini, saya ngomong praktek itu. Yang kami akan simpulkan. Ini cuma nih tadi saya agak prihatin juga nih dengan mereka-mereka yang tidak berupaya atau tidak mungkin lalai memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan suatu kewarganegaraan ganda terbatas maupun berpotensi kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya. Seperti tadi yang kasus 2006 kemudian sampai 2010 tidak mendaftar status kewarganegaraannya. Begitu juga yang lahir setelah 2006 tapi juga tidak memilih. Nah, ini ada nggak kira-kira solusi yang bisa mereka tempuh nih, Pak Dir? Ini kalau nggak salah beberapa waktu lalu Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengeluarkan PP baru nih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak Dir? Ini mungkin bisa menjadi opsi bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk mengikuti proses itu, sehingga bisa melalui kesempatan ini kita bisa sampaikan ke teman-teman sekarang sudah ada PP terbaru yang kiranya bisa dimanfaatkan untuk kembali menjadi WNI atau apa kita bilang. Jadi begini, ini kesempatan baik juga bagi saya, Pak. Jadi kami juga fakta, Pak, tadi saya sampaikan, tadi Pak Ilham juga sampaikan bahwa masyarakat itu masih ada yang lalai, kan gitu loh. Pertama, yang tidak mendaftar WNI-nya yang lahir sebelum 2006 tadi. Ada kemudian yang tidak melakukan pilihan. Kalau secara normatif mereka sudah pasti asing, Pak. Nah, tapi Bapak pemirsa semuanya bahwa ini banyak kita jumpai persoalannya. Yang karena banyak hal, ada yang tidak tahu, ada yang kemudian dalam posisi yang mungkin dia sedang belajar di luar negeri, yang kemudian kalau dia harus milih Indonesia dicabut itunya. Sampai akhirnya kemudian kita diskusi, pemerintah diskusi secara intensif lintas kementerian, yang kemudian ini harus dilindungi. Nah, bentuk kehadiran itulah yang kemudian dirumuskan dalam PP 21 tahun 2022 ini. Itu kapan berlakunya, Pak Dir? 31 Mei 2022. Nah, 21 Mei 2022. PP ini mengatur beberapa hal, tetapi sebenarnya konten utamanya adalah ini ya. Ini memberi kesempatan pada anak-anak tadi ya, yang terlambat ataupun yang tidak mempunyai SK tadi untuk segera mendaftar, segera memohon. Nah, mungkin ada beberapa hal pokok tentang PP ini. Pertama begini, subjek PP ini adalah anak-anak yang lahir sebelum 2006. Yang tidak mempunyai ataupun tidak melakukan permohonan sebagai WNI. Nah, kalau mungkin Pak Ilham sangat paham, mungkin teman-teman yang ada di layanan kewarganegaraan ini biasanya di pasal 41. Nah, jadi yang tidak mempunyai SK 41. Kalau aturannya sebenarnya asing dia. Nah, kemudian anak-anak yang lahir setelah 2006 yang mempunyai SK 41 tapi tidak melakukan pilihan. Nah, kalau tidak melakukan pilihan kan asing. Nah, itu yang sebenarnya dalam kondisi ini kan tidak kita kehendaki, kan gitu loh. Nah, akhirnya langkah pemerintah apa? Langkah pemerintah memberikan kemudahan, memberikan penyederhanaan persyaratan, kemudian memberikan perpanjangan waktu. Nah, kemudahan apa? Kemudahan ada persyaratan. Karena anak-anak ini tadi sebenarnya kan asing. Undang-undangnya masih Undang-Undang 12.006, undang-undangnya masih sama, jadi ini tetap asing sebenarnya, semangatnya kan gitu. Nah, tapi karena memang
punya sejarah yang berbeda dengan orang asing sebenarnya, atau ada beberapa kawan kita yang sebenarnya masih ada di dalam negeri nih, nggak pernah kemana-mana, sehingga diberikan kemudahan. Misalnya soal persyaratan yang harusnya SKIM tadi, SKIM bisa digantikan dengan cukup biodata. Kemudian juga rekomendasi dari BIN misalnya, kami sudah diskusi, kami sudah komunikasi dengan BIN. Jadi kami ada BIN, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri. Ini benar-benar wujud dari kehadiran negara, wujud dari kemudahan yang diberikan negara pada kawan-kawan kita, anak-anak kita yang terancam menjadi asing tadi. Jadi kemudahan persyaratan ada di situ. Kemudian juga selain kemudahan persyaratan adalah biaya. Nah, ini salah satu yang penting. Berapa biaya, Pak Dir? Nah, kalau naturalisasi murni yang saya sampaikan tadi itu kan 50 juta. Ini cukup 5 juta. Jadi 5 juta ini. Jadi yang jadi catatan ini 5 juta karena memang anak-anak tadi berbeda dengan asing. Nah, jadi cukup membayar PNBP 5 juta. Nah, kemudian catatan ketiga yang penting juga adalah karena ini sifatnya kebijakan dan ini sifatnya bentuk kehadiran negara, dan kita tetap selama rezimnya masih Undang-Undang 12.006, ini diberikan batas waktu, Pak Ilham. Jadi ini hanya 2 tahun. Namanya juga kemudahan kan? Kalau seluruhnya bukan kemudahan lagi, bukan. Ini benar-benar fasilitas yang diberikan, harus segera diumumkan kepada masyarakat. Selama 2 tahun, teman-teman kita yang telat tadi segera mendaftar. 2 tahun sejak kapan? 2 tahun sejak berlakunya PP nomor 21 tahun 2022, yaitu 31 Mei 2022. Jadi kalau 2 tahunnya pada tanggal 31 Mei 2024, maka layanan seperti ini akan ditutup. Nah, jadi ini ditutup. Jadi mungkin saya yang bisa sampaikan ke teman-teman, pahami dulu subjeknya. Jadi anak-anak yang lahir dulu sebelum 2006, ingat ya, yang lahir sebelum 2006 yang tidak mempunyai SK 41, yang tidak mempunyai surat keputusan, itu satu. Kemudian anak-anak yang lahir setelah belum atau tidak milih kan, yang tidak memilih. Mungkin tidak memilih karena bahkan tidak tahu, Pak Ilham. Ada yang tidak tahu mereka ini, pasif-pasif saja kan, harus gitu. Memilih. Ketika kemudian di imigrasi baru ketahuan, loh ini kok belum memilih kan gitu loh. Nah, ini yang harus tahu. Masyarakat harus tahu, harus ingat ini. Yang kedua juga, yang penting juga ini, segera lakukan, segera mengajukan permohonan ini. Itu karena waktunya 2 tahun. Ini ARKU sudah berjalan nih sejak 31 Mei 2022 kemarin. Saat ini sudah berjalan. Jadi secepatnya masyarakat cari informasi sebanyak mungkin, dan tentunya kami pasti ya ini Kak Jerry akan membantu untuk mensosialisasikan itu supaya masyarakat khususnya di Jeddah ini ya segera tahu, segera terinfo terkait dengan hal itu. Itu kira-kira Pak Ilham. Ini menarik dan penting nih Pak Der. Ini sangat penting menurut saya sih, sangat penting. Kami sosialisasikan karena banyak sekali teman-teman itu sobat-sobat WNI kita yang ya tadi apakah memang lalai atau memang pasif, itu tidak melakukan tidak memilih, tidak melakukan pendaftaran sampai 2010, dan kemudian datang ke KJRI, ya mohon maaf kita tidak bisa proses karena memang ketentuan aturannya seperti itu. Nah ini tadi jelas sekali yang disampaikan oleh Bapak Direktur, sobat-sobat WNI sekalian, kalau sampai umur 21 tahun tidak memilih WNI atau WNA, maka yang bersangkutan akan menjadi asing. Akan menjadi asing, satu. Yang kedua, sekarang ada PP 21 tahun 2022. Ini dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2022. Dan akan berakhir 31 Mei 2024. Ini sudah jalan hampir 5 bulan, Pak Dir. Betul. Praktis tinggal 1 tahun, 7 bulan lagi. Nah, ini mohon teman-teman, sobat-sobat WNI sekalian, kita bisa manfaatkan, kita bisa sampaikan kepada sobat-sobat WNI yang lain juga, karena prosesnya ini harus tinggal 5 tahun seperti naturalisasi biasa nggak, Pak? Nah, ini apakah cukup administrasi aja kita ajukan, kemudian bayar? Ini bayarnya juga ada diskon istilahnya, Pak Diri. Oh, diskonnya bukan diskon lagi nih. Yang tadinya naturalisasi normal itu 50 juta, ini hanya 5 juta rupiah. Ya, betul. 5 juta rupiah. Nah, ini kalau untuk yang harus tinggal 5 tahun ini gimana, Pak Diri? Jadi begini, karena ini diskusi substansinya tetap begini. Bisa di luar negeri, kemudian dia secara administratif dilengkapi dan kita kirimkan. Nah, itu nanti kita lihat di dokumen lampirannya. Di
di catatan keimigrasiannya kan, di situ dilihat berapa tahun-tahunnya dan lain sebagainya kan, kapan tinggal, kapan kemudian, bahkan kemudian di PP ini dengan bukti ijazah pun akan kita terima. Itu menjadi catatan kita. Misalnya anak yang bersangkutan ini pernah ke Indonesia kapan kan, sangat mungkin mereka mungkin sesekali aja di Indonesia kan gitu loh. Sangat mungkin. Intinya di semua lini akan diberikan penyederhanaan. Jadi kalau menurut kami Pak, yang saat ini kami juga tentunya terima kasih sudah diundang ini, karena pertama begini, tolong bantu kami menyampaikan itu. Ini harus segera terinfo. Kemudian segera kalau sekarang ini mungkin perwakilan menjadi kepanjangan dari pemerintah yang terdekat, ke perwakilan dulu Pak. Proses administrasinya kita sambil berjalan, karena waktu 2 tahun sangat pendek Pak. Waktu 2 tahun sangat pendek. Saat ini secara paralel juga bersama ini kami sedang membuat juklak-juknisnya, tapi ini kan kalau normal kan persoalannya kan 2 tahun ini singkat sekali. Jadi saran saya udah jalan 5 bulan juga. Nah kan gitu. Jadi harus terinfo seluas mungkin, secepat mungkin ke kawan-kawan ini. Terus kalau kami dari perwakilan, ya kami dari Hukum dan HAM mungkin titip ke perwakilan, diterima saja, direspon. Karena apa? Karena ini tetap naturalisasi, nanti proses harus melalui Kanwil Pak, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM domisili. Nah, tapi jangan hiraukan itu Pak. Ini satu pertanyaan Pak. Ini pasti pertanyaan umum dari teman-teman. Ini mohon maaf karena sebagian besar tadi seperti kita ulas di awal kan, mereka sebagian besar adalah tidak memiliki izin tinggal. Ini ada kaitan nggak Pak Dir? Kalau teman-teman ingin mengajukan proses pewarganegaraan melalui skema PP 21 2022 ini, tapi tidak punya izin tinggal. Tidak punya izin tinggal. Tidak mempunyai izin tinggal ya. Tidak punya izin tinggal. Di Indonesia? Di sini. Jadi sudah tinggal sekian lama di sini, ya tadi masuklah salah satu subjek perkawinan campur, ya kan. Kemudian lahir anak. Nah, cuma nggak sempat memanfaatkan kesempatan untuk mendaftarkan kewarganegaraan hingga 2010. Dan sekarang kalau yang ingin berupaya mendapatkan status kewarganegaraan melalui PP 21 2022 ini, apakah tetap ada pertanyaan? Karena pasti jadi pertanyaan mereka. Jadi kami nggak punya koma gimana Pak? Jadi pertama begini, kawan-kawan dan kami, termasuk kami juga, kami harus siap dengan persoalan-persoalan yang case by case tadi, karena ini sangat pendek Pak. Nah, dan pada saat ini kami sedang menyusun juga permennya, termasuk di imigrasi juga. Tapi secara umum terima dulu Pak. Kami akan pelajari itu. Karena sifatnya penyederhanaan. Sudah pasti kita kalau tidak berkejar-kejaran dengan itu, kita kehilangan momen dan PP ini tidak menjadi efektif Pak. Nah, itu yang salah. Kalau kita terlalu sibuk dengan bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini, nah itu loh. Mudah-mudahan ada pertimbangan pusat juga nih Pak, karena memang kita kan tidak stateless kan Pak. Betul. Nah itu menjadi salah satu pertimbangan. Makanya yang saya sampaikan tadi, pihak imigrasi kalau saklek kan pasti akan mempertimbangkan izin tinggalnya kan gitu loh. Tapi kalau di rancangan permen saja nanti itu dokumen misalnya ijazah, tanggal lahir atau apapun itu bisa menjadi dokumen pendukung Pak. Karena memang secara umum ini adalah PP yang benar-benar campur tangan pemerintah. Ini benar-benar uluran tangan. Nah, itu bentuk-bentuk itu seperti itu. Jadi koridornya seperti itu. Jadi kalau kami, jadi memang sobat-sobat WNI harus betul-betul yang memang merasa menjadi subjek dari aturan ini, ya silakan manfaatkan semaksimal mungkin. Betul. Saya kira saya meyakini banyak Pak. Saya meyakini banyak dan mereka sadar juga sebenarnya. Ini kesempatan baik karena selama proses ini justru ini didesak dari masyarakat ini Pak. Ini desakan luar biasa untuk bagaimana solusinya. Nah sampai akhirnya keluar PP ini. Kenapa PP? Karena nggak mungkin kalau di undang-undangnya masih undang-undang 12.006. Untuk menunggu proses perubahan undang-undang udah sangat lama prosesnya kan gitu. Jadi pilihan ini PP. Nah, itu jadi kita juga sebenarnya nggak sederhana juga merumuskan ini. Jelas Pak Dir. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan nih terima kasih banyak sekali lagi Pak Dir. Siap, Pak Ilham. Atas informasi yang cukup mencerahkan kita di sore hari ini, dan tentunya kami berharap teman-teman atau sobat-sobat WNI yang mendengarkan ini dapat juga menyampaikan kepada
sobat-sobat WNI lainnya tentunya yang memang punya kepentingan terkait dengan status kewarganegaraan bagi anak dari perkawinan campur. Baik. Sekali lagi terakhir Pak Dir, ada Siap. pesan nggak buat teman-teman WNI? Pesan Yang kami di sini kan Pak Dir sudah berapa hari nih melihat Oke, dinamika permasalahan yang ada di wilayah kerja KJRI Jeddah. Nah, kira-kira nih ada pesan singkat Pak Dir buat teman-teman. Kesan saya beberapa hari ini, pertama begini, warga negara Indonesia punyalah kesadaran tentang warga negara Indonesia, kewarganegaraan itu sendiri. Karena Anda ini ada di luar, di situ sudah pasti bersentuhan dengan permasalahan kewarganegaraan. Punyalah kesadaran itu. Misalnya, kalau tidak punya paspor, segera punya paspor. Sekarang lagi ada programnya. Nah, sedang ada programnya pasporisasi kan gitu loh. Terus kemudian misalnya menikah dengan warga negara asing, harus cari informasi. Kalau dia harus mendaftar misalnya, harus memilih dan lain sebagainya, itu harus, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Termasuk juga tolong yang tadi, yang ternyata dia anak berkewarganegaraan ganda yang tidak punya SK41 tadi, atau yang saat ini ternyata harusnya dia milih. Nah, saat inilah segera ada kesempatan. Segera kesempatan. Jadi masyarakat, kami menghimbau ke kawan-kawan semuanya, jangan sepelekan soal kewarganegaraan. Jangan sepelekan soal kewarganegaraan. Mulailah dari sekarang ikut memantau, ikut perhatian terhadap isu-isu kewarganegaraan. Kami yakin KJRI Jeddah punya pelayanan yang sangat bagus sekali, sehingga kalau apa-apa konsultasi ke KJRI, cari jalan keluar sehingga masalah tidak bergulir kemudian menjadi rumit karena status kewarganegaraannya jelas. Gitu kira-kira. Terima kasih sekali lagi Pak Dir atas informasi pencerahan yang diberikan kepada kita semua. Tentunya ini adalah informasi yang bermanfaat. Ya. Sobat-sobat WNI sekalian, sampai bertemu lagi pada KJRI Talk Show yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dir atas Pak Ilham, terima kasih waktunya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.